kurang lebih gitu. Jadi nggak perlu datang ke kantor Pak ya? Tidak perlu. Bapak Ibu di kafe, di atas tempat tidur, di mana saja. Yang penting punya kuota internet. Ya, itu saja. Ya. Pak, sampai saat ini sudah ada belum yang mendaftarkan Haki untuk AI? Saya izin buka datanya ya. Wow, cocok. Karena biar Bapak Ibu tahu juga sudah berapa banyak yang mendaftarkan terkait dengan artificial intelligence ini. Karena ini menarik juga memang perbincangan ini. Ya, saya baru minta data tadi. Orang kemarin ada yang sampai neraka, Pak. Iya. Oh iya. Gara-gara AI ini bisa ke neraka, Pak. Iya. Terus dengan bangga, Day one. saat ini saya berada di neraka, ini kamar saya. Jadi ini saya bicara dari sisi revolusi industri 4.0 ya, karena itu banyak aspeknya. Ya. Dia ada Internet of Things, IoT, kemudian ada artificial intelligence, ada big data, ada cloud computing, kemudian ada robotik dan otomasi, kemudian ada macam-macam di dalamnya. Itu permohonan yang ada itu sudah banyak sekali. Ya, lebih dari 1.000 permohonan terkait dengan ini. Ya, dari kita mulai menerima permohonan itu dari 2015. 2015 kita menerima permohonan terkait dengan itu untuk paten ya, ada 2, tapi di 2024 itu meningkat 224. Jadi trennya meningkat terus-menerus. Iya. Itu untuk paten saja. Kemudian untuk hak ciptanya yang berkaitan dengan revolusi industri 4.0 itu di 2016 kita terima 13. Di 2024 kita terima 1.659. Bisa meningkatnya bisa tajam juga, ya, karena Pak. memang perkembangannya kan semakin ke sini. Iya, teknologi semakin ke sini. Tapi belum semuanya diterima kan, Pak? Ini lagi diproses sebagian, tapi kalau hak cipta kan otomatis. Otomatis kalau hak cipta. Ya? Otomatis mereka sudah didaftar. Dan sebagian besar yang mendaftarkan ini yang kita lihat adalah dari perguruan tinggi. Ya, dan juga kalau individu ya sih pasti banyak, tapi yang kita hitung kalkulasi secara itu untuk kita publikasi adalah dari perguruan tinggi mana yang paling banyak mengajukan ini. Oke. Kan kita punya BRIN, Pak. Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu kan isinya kumpulan peneliti yang kita bikin kerjasama dengan mereka. Dan satu lagi ada BRIDA. Oh, daerah ya? Di daerah. Itu banyak mereka mendaftarkan paten-paten yang mereka miliki. Banyak, betul. Kan seluruh periset prekayasa kan di bawah mereka. Pak Ilu, buku, karya tulis, artikel, program, lagu, apapun, banyak. Karya rekaman, video, poster, dan macam-macam. Puisi ada nggak puisi? Ya puisi paling banyak tuh yang daftarin apa, Pak? Buku. Iya. Sampai sekarang, Pak? Sampai sekarang buku. Dan itu bukan hanya buku, itu bukan hanya di perguruan tinggi. UMKM juga ternyata membuat buku. Mungkin mereka mendaftarkan buku-buku yang berkaitan dengan bisnis mereka ya. Barangkali jadi dibikinkan bukunya, kemudian didaftarkan ya. Rekaman video juga paling banyak, poster itu paling banyak. Rekaman video. Iya, itu kayak tadi, kayak konten-konten macam-macam kan. Ya, itu kan masuk kategori itu juga. Itu banyak juga yang didaftarkan ke kita. Misalkan dia datang ke Raja Ampat. Iya. Dia pakai drone. Betul. Ya. Kan itu butuh biaya besar, Pak. Nah, terus dia taruh di internet. Iya. Tiba-tiba ada orang ngambil. Iya. Benar. Belum sempat taruh watermark lagi. Iya, betul. Iya. Atau kadang-kadang Pak, mereka-mereka yang suka nyolong video itu, kita pasang watermark nih. Betul. Sama mereka di crop lagi. Di blur ya? Kalau nggak di crop lagi, jadi watermark kita kepotong. Ya, itu intinya adalah satu hal yang perlu ada di dalam kekayaan intelektual adalah integritas. Ya, daripada para pencipta. Itu mesti ada. Kalau enggak mereka nanti ya akan bermasalah karena melanggar karya-karya orang lain. Jadi harus jantan memang bahwa ini saya memang niru punya orang, ya. Harus disebut sumbernya dari mana, kan juga boleh menyebutkan sumbernya dari mana. Ya. Dan harus membayar royalti tadi kalau ketika kemudian kita menggunakan sesuatu. Berarti semua prosesnya semuanya online, Pak ya? Iya. Dan kalau semuanya online berarti mau dia pejabat, anak menteri, anak presiden, anak mantan presiden, semuanya sama perlakuannya. Kan sistem yang tapi sekarang keluhannya nih, Pak. Tadi saya riset nih, keluhannya sering down katanya, Pak, sistemnya. Nggak ada. Oh, itu saking banyak yang daftar gitu. Itu jangan-jangan kemudian dia campur aduk sistem kita dengan sistem orang lain. Itu relatif kita jarang down.
aplikasi. Kalau dia down, nggak mungkin dia menerima permohonan begini banyak. Kalaupun dia down, itu adalah lagi dalam under construction, dalam masa pemeliharaan. Dan itu jarang sekali. Jadi suruh lapor ke saya orangnya kalau kemudian dia bilang Down, down. Iya. Atau mungkin Karena kita jaga sedemikian koneksi internet di daerahnya kurang. ya, mungkin jangan-jangan dia koneksi internetnya nggak Pak, ada. ini kan nih pemerintah lagi butuh dana banyak nih. Iya. Naikin pertumbuhan ekonomi. Kira-kira dengan banyaknya orang yang mempatenkan dia punya ciptaan, dia mendaftarkan merek, haki, itu ada efek nggak terhadap ekonomi kreatif kita? Pasti ada. Efeknya efek positif apa efek negatif? Positif dong. Iya, Harus makanya. positif, Pak. Jadi idealnya ketika mereka mendaftarkan karya banyak, itu artinya adalah pertumbuhan ekonominya bagus. Ya. Kan bisnisnya jalan dong. Kalau mereka mendaftarkan merek begitu banyak, berarti mereka yang bergerak di bidang bisnis banyak lagi. Ya, itu kelihatan trennya mereka naik. Permohonan hak cipta lebih banyak, mereka ingin menunjukkan karya-karya mereka. Ya. Kurang lebih gitu. Jadi nggak perlu datang ke kantor, Pak ya? Tidak perlu. Bapak Ibu di kafe, di atas tempat tidur, di mana saja. Yang penting punya kuota internet. Ya, itu saja. Ya, kalau internet di tempat kita insya Allah aman. Nah, kuota internet di Bapak Ibu saja yang perlu Jadi disiapkan nggak dengan perlu baik. fotokopi KTP. Nggak perlu. Nggak Ya. perlu. Nggak perlu apa? Nggak perlu materai. datang ke bank. Nggak perlu. Seluruhnya prosesnya tinggal debat saja. Kalau ingin interaktif bertanya ada di situ. Ada, itu kita punya call center 24 jam, di jam kerja dari Jam pagi kerja. sampai sore. Iya. Silakan hubungi mereka. Mau nanya apa saja. Itu tadi sama humas saya, mereka ada. Kurang lebih ada hampir 20 orang yang mereka bekerja untuk menangani pertanyaan dan keluhan. Pak Ilu mungkin bisa bikin terang ke masyarakat. Kenapa sih perlu mendaftarkan sesegera mungkin hasil buah pikiran kita? Iya, baik. Pikiran, karya, karsa. Yes. Iya, baik. Bapak Ibu, pertama tadi saya sudah jelaskan sebenarnya. KK intelektual itu rajin malah first to file. Siapa yang mendaftar pertama kali? Itu menjadi penting. Bukan siapa yang menemukan pertama kali Bukan ya. siapa yang pertama menemukan pertama kali. Maka dulu-duluan itu menjadi penting. Jadi bukan keeper finder, finder Bukan keeper bukan finder ya? keeper, ya. Bukan. Penemu bukan berarti pemilik. Bukan. Ya, siapa yang daftar pertama kali? Mendaftar itu yang miliki. Ya, yang mendaftar itu yang memiliki. Ya. Kenapa kemudian perlu daftar? Karena sebenarnya di balik kekayaan intelektual itu ada nilai ekonomi. Dia adalah aset. Disebutnya aset, aset yang berharga. Itu kekayaan intelektual. Mungkin belum kelihatan sekarang, mungkin belum kelihatan 1 bulan, tapi dia adalah aset. Ya. Yang kedua, yang berikutnya, kekayaan intelektual itu kemudian bisa dialihkan kepada pihak lain dan Anda akan mendapatkan manfaat royalti. Ya, bisa digunakan orang lain. Tapi ketika kemudian Anda ingin melaksanakan sendiri silakan, kalau ingin dilaksanakan orang lain silakan, Anda akan mendapatkan royalti. Ya. Dengan adanya hal seperti ini diharapkan dispute soal lagu, merek itu nggak kejadian. Sebenarnya lagi. dispute itu pasti di semua negara ada. Karena saya sudah sering diskusi dengan teman-teman. Kecenderungan daripada orang itu adalah melihat yang lagi ngetren ini siapa, atau lagi apa yang ngetren. Nah, niru-nirulah dia, mirip-mirip nyerempet. Itu yang mau dia menimbulkan sengketa. Tapi kalau bukan dia pure dari original pikiran dia, bukan pikiran dia, sengketa itu kemungkinan nggak ada, Bang. Ya. Ini tadi dia ingin numpang dalam ketenaran Orang lain. Nah, itu yang membuat sengketa. Satu lagi, Pak. Pesan untuk musisi, pencipta lagu, penyanyi terkait dengan revisi Undang-Undang Hak Cipta. Sampai ke penyair. Ya. Tiba-tiba syairnya dipakai buat lagu dia nggak tahu. Ya. Iya. Jadi Bapak Ibu, kan kita bicara terkait dengan revisi Undang-Undang Hak Cipta. Ini insya Allah sebentar lagi akan segera diselesaikan. Kita lagi menunggu DIM dari DPR. Kalau mereka kalau beliau-beliau sudah selesai, sebenarnya sudah banyak tahapan yang akan dilakukan. Informasi terakhir lagi menunggu gugatan di MK ini. Oh iya, Iya. dari visi. Dari visi. Kalau itu sudah turun, kemungkinan besar akan segera diproses. Kemudian nanti kita akan disampaikan kepada pemerintah dan kita akan jawab DIM-nya dan kemudian akan dibahas di DPR. Oke. Saya sudah sampaikan kepada tim saya bahwa semua hal yang masih menimbulkan multi tafsir dalam pasal-pasal atau ketentuan di Undang-Undang Hak Cipta yang ada diupayakan supaya itu tidak terjadi lagi. Ya. Kayak salah satu di antaranya adalah siapa sesungguhnya yang membayar royalti? Apakah penyanyi atau penyelenggara? Di undang-undangnya sebenarnya jelas penyelenggara.
Ya. Di UNED di penyelenggara, di peraturan mana itu adalah penyelenggara. Siapa itu penyelenggara? Ya. Ya IO-nya, ya promotornya dan lain sebagainya kan. Tapi kemudian ada yang bisa menafsirkan penyelenggara itu bisa jadi penyanyinya. Nah, itu di dalam undang-undang saya bilang dikasih penjelasan supaya tidak ada multitafsir. Siapa yang sesungguhnya yang membayar. Dan idealnya adalah penyanyi harus dibebaskan dari urusan ini, mestinya urusan bayar-membayar. Dia tinggal nyiptain lagu, tidur, bangun, udah ada duit di rekeningnya. Betul, untuk dia. Kemudian penyanyi juga dia nyanyi, nggak perlu ngurusin untuk membayar ke sana. Dan kira-kira wajar nggak kemudian Mas Goib sebagai penyanyi kemudian dituntut lagi untuk bayar? Kan harusnya penyelenggaranya yang mengetahui. Karena hitungannya adalah dari tiket yang terjual plus tiket gratis, atau dari production cost-nya berapa. Kan yang mengetahui adalah penyelenggara. Nah, itu supaya tidak terjadi multitafsir, saya sampaikan kepada teman-teman, berikan penjelasan yang jelas siapa yang dimaksud dengan penyelenggara itu. Ya, dan kalau perlu di dalam revisi juga diberikan penjelasan bahwa kecuali diperjanjikan lain, penyanyi tidak bisa dimintai untuk bayar. Ya. Kalau perlu demikian halnya supaya semuanya adalah memiliki pemahaman yang sama dan terjadi simbiosis mutualisme. Ya. Antara komposer, pencipta lagu dengan para penyanyi. Biar enak lah suasana industri musik kita ya. Sekarang agak nggak enak nih. Nuntut ini, sita rumah, sita aset. Enak banget suasananya. Kalau misalnya kayak gini dipercayakan, kan pencipta lagu nggak usah belajar administrasi ngitung-ngitung, penyanyi juga nggak usah buka Excel ngitung-ngitung. Serahkan sama. Semua sudah berjalan berdasarkan porsinya, berdasarkan gift-nya dari Tuhan dan berdasarkan minat dan bakatnya masing-masing. Ya Pak Ilu ya. Dan itu memang yang paling ideal kayak gitu. Masing-masing adalah fokus di tusi masing-masing. Betul. Setuju. Itu setuju. Itu hal yang paling. Jadi kalau kita sudah memberikan kuasa kepada salah satu pihak, misalnya LMK, ya serahkan kepercayaan itu kepada LMK. Tinggal berdiskusi dengan mereka supaya ya lebih transparan mereka dalam mengelola royalti. Cukup terang nih. Terang sekali. Ini menurut saya lebih terang, bukan hanya cukup terang dan terang. Ini lebih terang. Thank you Pak Ilu. Pak Ilu, terima kasih banyak waktunya. Sukses selalu. Jangan pernah berhenti melindungi karya dan jangan pernah berhenti berkarya, dan jangan berhenti melindungi karya Anda dan hargai karya orang lain. Mantap. Luar biasa. Sampai jumpa di minggu depan.